Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga. Untuk hari ini tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang akan kami bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kita bahas, yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini adalah Kylian Mbappe samai rekor Cristiano Ronaldo di Liga Champions saat Real Madrid menang atas Maroko. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Santiago Bernabeu kembali menjadi panggung istimewa bagi Kylian Mbappe. 2 gol ke gawang AS Monaco tersebut bukan sekedar membawa Real Madrid melangkah mantap di Liga Champions, tetapi juga mengantarkan sang bintang Prancis menyamai rekor legendaris Cristiano Ronaldo. Dari beberapa fase lanjutan Liga Champions 2025-2026, Real Madrid tampil agresif semenjak menit awal. Pasukan asuhan dari Alvaro Arbeloa langsung menentukan, dan juga Mbappe menjadi faktor utama dalam skema serangan cepat Los Blancos tersebut. Yaitu tentu baru-baru ini, yaitu beberapa menit laga berjalan, untuk Mbappe sendiri sudah membuka keunggulan, yaitu tak butuh waktu yang lama juga tentunya kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat setelah penyesuaian klinis yang membuat lini belakang Maroko kewalahan. Yaitu Bernabeu pun bergemuruh juga untuk menyaksikan dominasi penuh sang penyerang tersebut. Rekor Mbappe, yaitu 2 gol tersebut tentunya yaitu memiliki makna dan historis tertentu, dan Mbappe kini telah mengoleksi 11 gol di fase Liga Champions pada musim ini. Yaitu dia telah menyamai catatan dari Cristiano Ronaldo sendiri pada musim 2015-2016. Kala itu Ronaldo telah mencetak 11 gol yang hanya 6 kali pertandingan bersama Real Madrid dalam kompetensi yang kala itu masih berformat fase grup, dan sebuah rekor yang menyamai tak tersentuh selama hampir 1 dekade tentunya. Yaitu adalah menariknya dalam sebuah pencapaian yang diraih dari Mbappe saat menghadapi AS Monaco, klub yang menjadi awal perjalanan profesionalnya di sepak bola Eropa tentunya. Dalam sebuah lingkaran karir juga yang terasa simbolis ya teman-teman, yaitu performa yang impresif, Mbappe tak berhenti di Eropa. Tambahnya 2 gol tersebut membuat total koleksinya pada musim ini mencapai 32 gol dalam 27 pertandingan di semua kompetensi. Baik itu dalam sebuah statistik yang telah menegaskan statusnya sebagai poros utama serangan Real Madrid, sekaligus memperkuat posisi dalam bursa Ballon d'Or tersebut. Target Mbappe yang berikutnya, apakah itu? Yaitu namun ya, bagi Mbappe sendiri yang telah menyamai rekor ya, bukanlah garis akhir ya. Tentunya target yang berikutnya sudah menanti, yaitu adalah memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions milik Cristiano Ronaldo, yakni 17 gol pada musim 2013-2014. Yaitu dengan Real Madrid sendiri yaitu masih berlaju di fase gugur, dan performa Mbappe yang terus menanjak dan peluang untuk mencetak sejarah terbuka lebar tentunya. Untuk dari ambisi dari Mbappe sendiri tak hanya terbatas di level klub, dan pada musim panas mendatang ia juga bersiap memimpin Prancis dalam pemburuan gelar Piala Dunia, yaitu kedua dalam karirnya tentunya teman-teman. Yaitu untuk saat ini juga setiap malam di Madrid seakan juga telah menegaskan satu hal, untuk rekor-rekor besar yang dulu terasa jauh dan kini berada dalam jangkauan Kylian Mbappe sendiri teman-teman.
Untuk top klasemen Liga Champions 2025-2026, yaitu tentu pada peringkat pertama ya untuk klasemen sementara tentunya pada peringkat pertama, yaitu adalah Arsenal dengan torehan poin 18 ya teman-teman. Dan untuk yang peringkat yang kedua yaitu adalah Bayern Munchen ya teman-teman ya. Mungkin ini peringkat yang sebelumnya juga untuk top klasemen dari Liga Champions ya tentunya. Itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Pada pekan ini juga yaitu adalah dari Liga Champions ya teman-temanku semuanya. Yaitu tentu dari Real Madrid sendiri tentunya yang telah membuktikan dirinya ya sebagai yang terbaik tentunya teman-temanku semuanya. Dan untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya teman-teman, yaitu adalah dalam pembahasan yang tak kalah menarik tentunya. Yang tadi juga untuk top klasemen sementara Liga Champions, yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 21 ya teman-teman. Real Madrid berada pada peringkat kedua tentunya dengan torehan poin 15. Peringkat ketiga yaitu adalah Bayern Munich dengan torehan poin 15 juga. Peringkat keempat yaitu adalah Tottenham dengan torehan poin 14. Peringkat kelima tentu jatuh kepada PSG ya teman-temanku semuanya. Untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini ya teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah bangkit dari cemooh Madrista, kamu luar biasa Vini JR ya. Apakah maksudnya akan kita bahas juga secara singkat dan padat tentunya dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa pujian besar dari Alvaro Arbeloa kepada Vini JR, yaitu menilai winger dari Real Madrid tersebut berhasil bangkit dari cemooh dari Madrista dan membuktikan bahwa ia memang ya pemain yang layak membela Los Blancos tentunya teman-teman. Yaitu setiap yang sudah diketahui dari Vinicius belakangan ini juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan di Real Madrid, yaitu pada akhir pekan kemarin, dan ia juga dicemooh oleh para Madrista di laga Real Madrid versus Levante. Yaitu pada dini hari tadi Real Madrid juga berhadapan dengan AS Monaco di ajang Liga Champions, dan Arbeloa kembali memainkan Vinicius Junior sebagai starter di awal laga. Untuk sang winger tersebut benar-benar tampil mengancam ke gawang Monaco, dan ia juga berhasil menyumbang 1 gol bagi Real Madrid, dan performa apik sang winger ini mendapatkan pujian besar dari Arbeloa. Penampilan yang luar biasa, yaitu dalam konversi pers tersebut, yaitu seusai laga, Arbeloa juga memuji habis penampilan dari Vinicius Junior melawan AS Monaco tersebut, dan ia juga menilai untuk sang winger tampil sangat luar biasa sehingga mereka bisa menang di laga itu, ujarnya. Dan ini malam yang sangat luar biasa untuk Vinicius Junior, yang juga malam yang sangat luar biasa untuk seluruh Bernabeu, buka Arbeloa. Yang sangat senang ya melihat penampilan karena ia layak tampil seperti itu, dan ia layak juga mendapatkan pelukan dari rekan setimnya, dan ia layak mendapatkan tepukan tangan dari seluruh penonton di Bernabeu pada malam itu teman-teman. Punya peran yang krusial, yaitu Arbeloa sendiri telah menyebutkan bahwa penampilan yang apik Vinicius Junior pada laga itu yang telah membuktikan bahwa sang winger masih memiliki peran yang krusial di skuad Real Madrid, dan tidak sungkan untuk menyebut bahwa pemain tim Brazil itu merupakan salah satu kartu as yang dimiliki Real Madrid untuk memenangkan sebanyak mungkin gelar pada musim ini, ujarnya teman-teman. Untuk dari Vinicius Junior sendiri tak terbendung ya ketika stadion dari Bernabeu berada di belakangnya. Ini adalah merupakan pemain yang paling berbahaya di tim kami, dan kami membutuhkan dari Vinicius Junior, kini ingin memenangkan semua trofi juara yang ada, pungkas dari Arbeloa teman-teman. Untuk laga yang berikutnya, Real Madrid sendiri
akan membutuhkan tenaga dari Vinicius Junior di akhir pekan ini, yaitu pasca mereka akan memainkan laga sulit di ajang Liga tersebut teman-teman ya, La Liga tentunya. Yaitu Real Madrid akan berhadapan dengan tetangga mereka yaitu adalah Villarreal di ajang La Liga, dan mereka butuh berada dalam performa terbaik mereka karena The Yellow tersebut yaitu sedang bagus belakangan ini teman-teman. Dan untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini, yang tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas juga untuk di akhir segmen video kita untuk hari ini yaitu adalah memuji duo Gabriel Jesus, Victor Gyökeres mengklaim Arsenal sudah naik level. Mikel Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya usai Arsenal telah mencatatkan kemenangan sensasional atas Inter Milan. The Gunner tampil perkasa dan melibas pemuncak klasemen Serie A di markasnya sendiri. Yaitu kemenangan 3-1 tersebut memastikan Arsenal mengunci posisi kedua besar di fase Liga Champions. Yaitu untuk hasil yang sekaligus ya teman-temanku semuanya, yaitu menjadi untuk menjadi pernyataan yang tegas mengenai kekuatan mentalitas dari Meriam London di panggung Eropa tentunya. Dan untuk Gabriel sendiri menjadi bintang utama malam itu dengan torehan 2 gol krusial. Sementara itu Victor Gyökeres melengkapi pesta kemenangan lewat gol pamungkas dari bangku cadangan tentunya. Untuk pelatih asal Spanyol tersebut juga menilai sebuah keberanian timnya untuk bermain di kandang lawan sangat luar biasa tentunya. 3 poin ini bukan sekedar angka melainkan bukti evaluasi untuk karakter skuad asuhannya tersebut. Panggung besar milik Gabriel. Yaitu Arteta sendiri juga memberikan kredit khusus kepada Gabriel yang tampil bagus tentunya. Untuk penyerang asal Brazil itu seolah-olah memiliki tombol khusus untuk menyalakan yang berhadapan untuk menghadapi laga-laga besar, baik itu dari performa dari Gabriel tersebut pada malam itu layak diganjar predikat pemain terbaik, dan ia tidak hanya tajam di depan gawang tetapi juga bekerja keras untuk timnya sendiri. Dia adalah merupakan pemain yang sangat luar biasa, puji dari Arteta. Sang manajer untuk menyoroti bagaimana tekanan dari pertandingan justru membuat Gabriel semakin nyaman. Yaitu semakin besarnya pertandingan tersebut tentunya dan semakin nyaman dia bermain, tegas dari Arteta teman-temanku semuanya. Dan untuk dalam sebuah kontribusi pada malam itu yaitu adalah menjadi kunci runtuhnya pertahanan rapat Inter, yaitu namun Arteta juga telah mengingatkan bahwa kemenangan di stadion segelas San Siro tersebut yaitu butuh kerja keras ya teman-temanku semuanya. Yaitu sangat senang untuk hal tersebut, dan saya pikir juga untuk hal tersebut tidak pantas untuk dia pantas ya teman-teman ya untuk mendapatkan trofi tentunya ya teman-teman. Yaitu karena dari seolah-olah ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan performa yang baik tentunya teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu dampak instan dari Gyökeres dan nyali tim itu sendiri. Yaitu tak hanya dari Gabriel sendiri ya teman-teman ya, yaitu dari Gyökeres juga mendapatkan sorotan yang positif seusai laga mendapatkan gol ke-9-nya pada musim ini, yaitu masuk sebagai pemain pengganti dari striker anyar ini langsung memberikan dampak nyata. Yaitu Arteta juga melihat permainan dari Gyökeres mulai menemukan konsentrasinya terutama di laga tandang, dan gol tersebut dianggap sangat vital untuk sebuah kepercayaan diri untuk menyerang teman-teman ya, untuk penyerang tentunya.
Dan untuk dampak yang hebat ya tentunya untuk pertandingan ini juga bisa mengambil bentuk yang sangat cocok, ujarnya, yaitu Arteta juga tentunya dan sebuah ketajaman di lini depan tersebut itu disempurnakan oleh mentalitas baja seluruh skuad. Arteta bangga anak asuhnya berani tampil dominan melawan salah satu tim terbaik di Eropa, teman-teman. Dan untuk Gyökeres sendiri tentunya membawa sesuatu yang sangat istimewa bagi tim, dan itu adalah sebuah penyelesaian ya akhir yang sangat bagus dan sangat senang untuknya juga lanjutnya, teman-teman. Dan untuk kemenangan ini juga terasa yang lebih spesial dibanding dengan kemenangan kandang lainnya pada musim ini, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya teman-temanku semuanya, kami telah melakukan ya di kandang melawan dua tim papan atas, yaitu pada musim ini di semua kompetensi ini, tetapi melakukannya di San Siro melawan tim terbesar sekelas Serie A juga, dan salah satu tim terbaik di Eropa, itu adalah sesuatu yang lain ya, pungkas dari Arteta, teman-teman. Nasib Ethan diputuskan pekan ini, yaitu di tengah euforia kemenangan Arteta juga memberikan pujian ya, juga memberikan update terkait masa depan dari wonderkids dari Ethan, yaitu pemain muda di Santer dikaitkan dengan kepindahannya ke Marseille dengan status peminjaman, teman-teman. Dan untuk minimnya menit bermain ya menjadi alasan utama pertimbangan opsi peminjaman ini. Arteta juga mengaku situasi tersebut tidak ideal bagi perkembangan talenta seusianya tentunya. Dan saya tidak tahu dan kami akan berdiskusi pada minggu ini, ungkap Arteta tentunya. Dan untuk keputusan dari final mengenai nasibnya tersebut yang akan diambil dalam waktu dekat, dan Arsenal ingin memastikan langkah terbaik demi karirnya dalam jangka panjang sang gelandang tersebut. Dan jelas ya, dia tidak mendapatkan menit bermain yang pantas dia dapatkan dan ia butuh yang ia butuhkan di usianya tersebut ya. Ya, tentu jadi kami akan membahasnya dalam situasinya dan melihat apa yang terjadi. Jelas sang pelatih untuk mendiskusikan internal akan segera dilakukan untuk mencari solusi dari solusi yang tersebut tentunya, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya ya, kita akan membahas sedikit informasi lagi ya, teman-teman ya, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata di akhir segmen ini juga, yaitu adalah Arsenal kalahkan Inter Milan di San Siro, Mikel Arteta. Saya ulangi lagi, yaitu adalah Arsenal kalahkan Inter Milan di San Siro, Mikel Merino. Mantap ya, tentunya mantap betul dari hasil dari kinerjanya, teman-teman. Yaitu gelandang Arsenal tersebut Mikel ya, tentunya Mikel yaitu gelandang Arsenal, yaitu adalah Mikel Merino, telah menikmati sebuah kemenangan timnya atas Inter Milan dini hari tadi, yaitu ia juga telah menilai sebuah kemenangan yang sangat luar biasa karena tuan rumah bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Yaitu pada dini hari tadi, yaitu Arsenal juga bertandang ke markas Inter Milan untuk pertandingan yaitu ketujuhnya pada Liga Champions 2025-2026, dan mereka juga bertekad untuk melanjutkan tren kemenangan beruntun mereka di ajang Liga Champions. Yaitu Inter Milan sendiri yang merupakan pemuncak klasemen Serie A yang diprediksi menjadi lawan yang sulit bagi Arsenal. Namun ya, pernyataan tersebut untuk The Gunners yaitu mampu menang dengan nyaman. Ya, tentunya mereka juga mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-3 di San Siro tentunya, dan Mikel Arteta sangat gembira timnya bisa memetik kemenangan yang berharga tersebut. Kemenangan yang krusial. Dari beberapa informasi berita olahraga seusai laga tersebut, Merino juga telah menyambut baik kemenangan timnya di San Siro, dan ia telah menyebut bahwa Inter Milan lawan yang sulit mereka taklukkan, dan kemenangan ini menunjukkan kualitas yang dimiliki Arsenal. Dan untuk kemenangan ini yang sangat luar biasa tentunya, dan saya tentu sangat senang dengan sebuah kemenangan yang karena kami telah bermain untuk menghadapi tim yang tangguh di stadion yang sulit untuk ditaklukkan, ujarnya, teman-teman.
berkat bantuan dari fans. Ya, tentu ya, pada sebuah kesempatan juga bahwa Marino tidak lupa memberikan sebuah kredit kepada para Gunners yang terbang jauh-jauh ke Italia untuk mendukung mereka menghadapi Inter Milan. Masih sempurna, yaitu kemenangan melawan Inter Milan ini membuat catatan dari Arsenal di Liga Champions membuatnya masih sempurna untuk The Gunners sendiri, memenangkan 7 pertandingan dari 7 pertandingan Liga Champions sejauh ini, dan untuk The Gunners akan berusaha meneruskan tren positif ini tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.